Hai, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kebahasaan pada fabel. Jadi, ini berkaitan dengan jenis-jenis kata dan kalimat yang digunakan dalam fabel. Ya, yang pertama adalah antonim. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah antonim ini. Antonim sering kita sebut dengan perlawanan makna kata. Di pengertiannya, antonim adalah sebuah kata yang mengekspresikan makna yang bertentangan dengan makna kata lain. Jadi di sini yang ditekankan, yang berlawanan itu adalah makna katanya, bukan kata. Contohnya, banyak berantonim dengan sedikit. Selanjutnya adalah sinonim. Jika tadi antonim adalah perlawanan makna kata, maka sinonim adalah persamaan makna kata. Jadi sinonim adalah kata yang maknanya mirip atau sama dengan kata lain. Jadi sinonim itu adalah sama makna, bukan sama kata. Berikut adalah contoh sinonim. Misalnya kata enak yang bersinonim dengan lezat, nikmat, dan sedap. Berikutnya adalah kata seru. Kata seru adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan isi hati atau perasaan seseorang. Kata seru dapat berupa kata atau gabungan kata yang menunjukkan emosi seseorang. Emosi seseorang tersebut dapat berupa rasa marah, senang, sedih, heran, kagum, dan terkejut. Kata seru dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata seru berdasarkan bentuknya. Ada kata seru asli, contohnya ah, hei, oh, wow. Kemudian kata seru biasa, contohnya aduh, astaga, idih, masa. Kata seru gabungan, masa sih, tidak mungkin, yang benar. Kata seru ungkapan, ya ampun, ya Tuhan, puji Tuhan, syukurlah. Kata seru tiruan bunyi, dor, lak, bum, kring, dan berat. Yang kedua adalah kata seru berdasarkan fungsinya. Contohnya ada kata seru panggilan, hey, halo, woi. Kata seru ajakan, ayo, mari, yuk. Kata seru keheranan, aduh, amboy, masa. Kata seru kekagetan, astaga, gila, alamat. Kata seru kekesalan, sial, ah, idih, ih. Kata seru pengharapan, semoga, mudah-mudahan. Kata seru syukur, untung, syukurlah. Berikutnya adalah kata keterangan waktu. Jadi kata keterangan waktu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan berlangsungnya suatu peristiwa dalam suatu bidang waktu. Nah, kalian tahu fungsi dari kata keterangan waktu dalam sebuah cerita? Kalian pasti ingat ada latar pada unsur intrinsik pada fabel. Jadi kata keterangan waktu ini berfungsi sebagai penanda latar waktu dalam sebuah cerita. Contoh kata keterangan waktu, sekarang, nanti, kemudian, lusa, sebelum, esok, kemarin, sore hari, sesudah itu, dan minggu depan. Selanjutnya adalah kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat adalah kata keterangan yang menerangkan lokasi atau tempat kejadian dari suatu peristiwa tertentu. Ciri kata keterangan tempat adalah diawali atau menggunakan kata-kata di, ke, dan dari. Contoh kata keterangan tempat, di situ, di sini, ke sana, dari pasar, di rumah, dan ke sekolah.
Berikutnya adalah kata sandang. Kata sandang merupakan kata yang tidak mempunyai sebuah arti, tetapi dapat menjelaskan kata benda atau nominal. Kata sandang biasanya difungsikan sebagai pengiring yang mengikuti kata-kata tertentu, sehingga maknanya selaras dengan kata benda yang diikutinya. Kata sandang dapat menentukan dan membatasi suatu kata benda. Ada dua jenis kata sandang. Yang pertama adalah kata sandang tunggal, dan yang kedua kata sandang jamak. Contoh kata sandang tunggal adalah sang, si, sri, hang, dang, dan hyang. Sedangkan kata sandang jamak adalah para, kaum, dan umat. Berikutnya adalah kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Kata depan ini dapat menandakan segala hubungan makna antar kata yang terletak tepat di depan ataupun di belakangnya. Fungsi dan contoh kata depan. Ada kata depan yang berfungsi untuk menandai tempat, contohnya adalah di, ke, dan dari. Yang kedua, kata depan yang berfungsi menandai maksud dan tujuan, contohnya untuk, guna. Yang ketiga, kata depan yang berfungsi untuk menandai waktu, contohnya hingga dan hampir. Dan yang keempat, kata depan yang berfungsi menandai sebab, contohnya adalah demi dan atas. Berikutnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung pada orang yang dituju. Ciri kalimat langsung, yang pertama adalah penulisannya menggunakan tanda petik. Yang kedua, hanya menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua dalam kalimatnya. Contoh kalimat langsung, yang pertama, Ulu berkata, biarlah saya bernyanyi sendiri. Yang kedua, apakah kamu baik-baik saja semut? Tanya merpati. Nah, dari dua contoh kalimat ini, kita dapat menganalisanya menjadi kalimat langsung, yaitu dengan ditandai adanya tanda petik dua. Dan menggunakan kata ganti orang pertama yaitu saya, dan kata ganti orang kedua yaitu kamu. Perlu diperhatikan di sini penulisan tanda petik dua itu yang terakhir setelah tanda baca. Jadi pada contoh kalimat di atas ini, Ulu berkata, ikuti dengan tanda koma, kemudian tanda petik dua. Biarlah saya bernyanyi sendiri, diakhiri dengan tanda baca titik, baru ditutup dengan tanda petik dua lagi. Berikutnya adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri kalimat tidak langsung ada 3. Yang pertama, penulisannya tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, dapat mengandung kata bahwa sebagai bentuk tidak langsung. Selanjutnya, mengandung kata ganti orang ketiga di dalam kalimatnya. Berikut akan saya berikan contoh untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, kita perhatikan kembali contoh kalimat langsung tadi, yaitu Ulu berkata, biarlah saya bernyanyi sendiri. Jika kalimat itu diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka menjadi Ulu mengatakan bahwa biarlah ia bernyanyi sendiri. Jadi jika kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung, tanda petik duanya menjadi hilang dan jenis kalimatnya menjadi kalimat berita. Contoh kalimat yang kedua, apakah kamu baik-baik saja semut? Tanya merpati. Jika diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka akan menjadi merpati menanyakan kepada semut apakah dia baik-baik saja. Nah, sekian pembahasan kita kali ini.
Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan tetap semangat.